Anak hostku, hostku. Hostku ke dalam dulu. Kolom pin. Oke, baik, saudara-saudaraku. Dapat dengar ya? Iya, Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Ya, baik. Saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, saudara-saudaraku, kawan-kawan semua, walaupun masih ada C-nya, sedikit lagi sudah dihilangkan C-nya, bukan CPNS lagi, berarti PNS. So, sama nanti kita orang ini ya. Oke, baik. Saya kira saya tidak akan perkenalkan lagi siapa saya, karena di pertemuan pertama kita saya akan sudah kenalkan. Ya, saya sudah kenalkan. Dan saya punya nomor handphone itu ada. Kalau ada kendala boleh dihubungi melalui handphone begitu, boleh. Ya. Oke, baik. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita hanya sedikit saja pendalamannya. Saya akan mau mengarahkan kita untuk bagaimana tahapan kegiatan kita itu. Ya, dan saya kira baik di mata pelatihan etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi itu saya kira saudara-saudaraku ini sudah baca semua, paham tentang apa itu etika publik. Nah, kalau saya tanya duluan, kira-kira yang sudah sempat baca nilai etika publik itu ada berapa ya? Siapa yang bisa tahu ya? Nilai-nilai etika publik itu ada berapa ya? 15. Hah? Apa? 15. 15? Ini Pak, ada 15, Pak. 15? Tidak keliru itu. 14, Pak. 14 ya. 14. Oh. Jadi dari ke-14 nilai itu tentu akan kita carikan nanti indikatornya. Saudara-saudara cari indikatornya. Tanya kan begini. Di menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kira-kira bagaimana menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak? Masa ujian? Baik sini tuh. Kenapa ada suara itu ya? Halo, kenapa ada suara ya? Oke, baik. Nanti saudara cari indikatornya ya. Nanti di asinkronus nanti silakan dicari indikatornya, tidak apa-apa. Ya, indikator hari itu barang. Karena begini, ketika nanti misalnya mau menyusun rancangan aktualisasinya kita, jelas kita harus lihat dulu indikatornya. Misalnya memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila. Ya. Ya. Itu nilai dasar etika publik itu, memegang teguh. Bagaimana itu memegang teguh? Ya, mungkin 1 atau 2 indikator yang ada sehingga dikatakan kita memegang teguh nilai ideologi Pancasila. Nah, kenapa seperti itu? Dia bisa menjadi terarah, ya, terarah nanti kita ketika menempatkan nilai etika publik, nilai dari mata pelatihan etika publik itu memegang teguh itu. Ya, misalnya satu kegiatan kita ada tahapannya, karena di setiap kegiatan itu ada minimal 4 tahapan, ya, minimal nanti 4 tahapan itu. Jadi setiap tahapan itu mesti ada nilai yang keterkaitannya, dan nilai yang keterkaitannya. Nah, sehingga dengan seperti itu kita bisa mau membuat suatu rancangan itu yang kita akan aktualisasikan nanti pada habitnya kita, habituasinya kita, betul-betul mengenah
Ya jangan sampai lain apa ya? Boleh dikatakan tuh lain yang kata lain kita garuk. Ya. Lain yang kita tulis di rancangan kita, lain yang kita lakukan akan berbeda itu. Atau di tahapan kegiatan kita tidak relevan dengan nilai, maka akan lain juga dan lari juga. Langkah kita yang tadinya kita harus melangkah 2 kali, oh ini cuma 1 kali. Nah, misalnya seperti itu. Harusnya belok kiri, kenapa kita belok kanan? Harusnya belok kanan, kenapa belok kiri? Ya. Begitu kira-kira gambaran dari pemahaman kita tetap terhadap indikator dari satu nilai itu. Ketika nilai itu relevan dengan tahapan kegiatan kita. Ya, sampai ke sana supaya lebih ada gambaran. Kemarin kan akuntabilitas sama nasionalisme sudah. Akuntabilitas ada 9 nilai, ada indikatornya, sebagian sudah ada indikatornya. Nasionalisme ada 5 nilai kemarin, kan kita sudah paham. Nah, di saat nanti kita mau membuat rancangan kita, maka nilai dari keseluruhan itu, nilai-nilai dari aneka ini, yang kita harus relevankan dengan tahapan kegiatan kita. Masih ada yang belum punya isu ini? Isu yang diangkat. Siapa yang tidak punya isu, belum punya isu yang diangkat? Belum temukan isu? Ya. Ya, saya kan sudah ada isu, tapi saya sudah ajukan kembali isu baru sama Pak Yamin, karena saya pindah ruangan, Pak. Cuman belum ada dibalas sama Bapak. Oh iya. Ya. Siapa lagi masih kendala? Ya ada ya, berarti sudah ada tinggal sisa ya, berarti cuma 1 yang tidak ada ya. Yang maksudnya bukan tidak ada tapi belum diputuskan antara pesertanya dengan coachnya ya. Ibu ya. Ya, Pak. Nanti sebentar diminta sama beliau apakah ini tepatnya saya bisa angkat berdasarkan tugas dalam jabatan saya. Kenapa? Sebaiknya jangan tugasnya orang diambil. Jangan. Yang dalam jabatannya itu tidak pas karena ada beberapa hal yang mempengaruhi nantinya ketika bukan tugasnya kita yang kita angkat sebagai isu yang ada masalahnya di situ. Ada beberapa hal yang misalnya ditinjau dari keahlian kita atau basic kita. Ya, misalnya di kesehatan sendiri itu tidak semua sama. Ilmunya dokter itu belum tentu semua sama dengan ilmunya fisioterapi. Belum tentu. Ilmunya perawat belum tentu sama semua dengan. Begitu juga tusinya. Jangan tusinya perawat yang diambil oleh bidan, jangan tusinya bidan diambil perawat, jangan tusinya apalagi ya, apoteker diambil oleh yang misalnya tunawicara ya. Sampai seperti itu karena akan mengarah kepada kegiatan yang akan kita lakukan. Sulit kita mau menciptakan mana tahapannya itu. Misalnya kalau kita menulis buku ini satu kegiatan, misalnya contohnya ya, kalau kita menulis satu buku, maka yang kita siapkan itu apa? Itulah tahapan-tahapannya untuk tahapan itulah yang harus kita relevansikan dengan nilai ini. Kira-kira seperti itu. Banyak hal-hal yang memang mesti betul-betul dia punya keterkaitan. Karena kalau kita tidak keterkaitan itu, maka seperti saya katakan tadi, arahnya akan lain. Arahnya akan lain. Di samping kita punya basic bukan di situ, ya juga karena ya bukan kita punya tugas. Tugasnya orang. Ya, seperti itu ya. Kan kurang sekali, bahkan tidak ada perawat itu yang kasih melahirkan ibu-ibu. Ya. Nah, itu tugasnya bidan. Nah, kalau cuma membantu, oke. Tidak apa-apa. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu dibuat tahapannya, maka tahapan itu harus sesuai dengan nilai. Nah, siapa yang punya kegiatan yang sudah
sekarang ini dan sudah punya tahapan kegiatan? Ada? Belum, Pak. Belum. Masa belum ada? Kenapa belum ada? Mana Risti? Iya, Pak. Ya, sudah ada kau punya gagasan? Gagasan saja belum. Isu kan sudah tak? Belum ada, Pak. Cuman kemarin Pak Yamin ada kasih gambaran gitu tentang kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan isu itu, Pak. Ya, gagasannya ada, sudah gagasannya. Ada, Pak, cuman belum lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena baru beberapa juga, Pak, yang kira-kira bisa, baru masih sementara saya pikirkan juga, Pak. Apalagi yang ada tambahannya. Oke, saya tanya saja kalau begitu. Apa isunya kita? Kalau isunya saya, Pak, itu keterlambatan pendistribusian berkas rekam medis dari loket pendaftaran ke poliklinik. Keterlambatan ya, berarti harus Iya, Pak. dipercepatkan. Iya. Kan begitu kan? Berarti ya gagasannya di situ. Kalau lambat dipercepat. Kan? Iya, Pak. Iya, nah mempercepatnya itu apa cara yang dilakukan, apa kegiatan yang dilakukan. Kan cuma begitu. Simple kan? Nah, dalam kegiatan itu kira-kira tahapannya apa ya? Nah, seperti itu. Nah, tahapannya itu yang harus kita lihat nantinya. Bagaimana keterkaitan dengan nilai itu. Dan bukan cuma satu. Satu tahapan itu bisa saja semua nilai ini ada dari aneka. Bisa saja. Tapi saya pikir tidak. Tapi tidak. Yang lebih dominan saja yang kita pilih. Nah, karena yang diminta itu ketika kita memasang nilai situ atau memasang nilai untuk setiap tahapan itu jangan cuma satu. Orang bilang terlalu sedikit katanya kalau cuma satu. Yang lain banyak kok terkait. Nah, seperti itu. Ini kita saya kenapa harus didalami? Karena kita tidak dalami ini sulit. Oke. Kalau seperti itu, yang lain ada? Ada dia punya gagasan atau bahkan tahapan yang sudah ada? Supaya kita sudah mengarah kepada rancangan. Ada? Daniel? Bagaimana Madani? Ya, Pak. Nah, sudah ada? Belum juga? Belum, Pak. Aduh, kapan? Aduh. Sementara, Pak. Jangan lama. Karena menyusun itu tidak mudah. Tidak mudah. Di pendalaman seperti ini kan relevansinya kan mesti ada. Harus relevan itu nilai. Apa kira-kira kalau apa yang saya bisa tanya? Dari data. Mana si Ilna? Oh, jangan. Iya, Pak. Oh, ada Ilna. Ada Ilna. Kira-kira gambaran tahapan kegiatannya Ilna apa? Atau gambaran kegiatannya Ilna apa? Dari isu. Dari isunya saya, kalau isunya itu Pak, karena belum maksimalnya alur proses pemberian layanan kesehatan di instalasi rehab medik Pak. Tapi belum saya buat juga Pak. Iya, oke, boleh. Kalau belum dibuat ya, supaya sebaiknya itu segera dibuat itu ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira maksud saya kegiatannya itu, kegiatan dari apa tadi? Kalau si Risti tadi dia bilang keterlambatan. Kira-kira kegiatannya itu apa ya? Apa kegiatan-kegiatan dilakukan kira-kira sehingga mempercepat proses itu? Ya. Risti? Iya, Pak. Ya. Kira-kira sudah bayangan kegiatan yang mau dilakukan? Kalau kemarin ada sih Pak yang bikin workshop. Workshop ya.
Iya. Workshop sesama teman. Iya, untuk mengajarkan cara ininya kan ada sistem informasi rumah sakit, cuman petugasnya banyak yang belum mengerti cara penggunaannya. Nanti saya bikin workshop untuk cara penggunaannya. Baru itu sih Pak sementara. Ya, kalau bikin workshop berarti tahapannya sudah tergambar kan? Sehingga mencapai workshop itu apa semua dilakukan? Apa semua disiapkan? Pesertanya sih Pak sama Hanya sama ahli IT untuk ini, untuk SIM rumah sakitnya, IT rumah sakit. Materinya berarti? Iya Pak. Ya, oke. Kira-kira kalau mau menyiapkan pemateri itu harus dihubungi kan? Pematerinya harus dihubungi ya? Iya Pak. Ya, kira-kira relevansi nilai apa yang cocok itu ya? Nasionalisme ada. Apa kira-kira nasionalisme itu? Kira-kira menghubungi pemateri. Yang lain juga boleh bisa jawab, enggak apa-apa. Beri salam kan? Ya? Oh iya Pak. Ya, itu relevansi nilainya. Beri salam itu. Nah, saya sudah lihat dari di mana dia itu, apakah di etika publik, apakah di nasionalisme. Bisa. Menghubungi misalnya pemateri itu atau instrukturnya dalam workshop itu, berarti kita harus siap bahan. Iya. Minimal jadwal misalnya. Iya. Iya Pak. Ya. Minimal jadwal kita bawa, Pak, ini jadwal kami begini pada hari ini tanggal sekian jam sekian Bapak kami tunjuk sebagai pemateri. Itu salah satunya. Tentu kita harus siapkan bahan dulu. Salah satu bahan yang kita harus menghadap kepada pemateri itu atau instruktur itu. Nah, kira-kira kalau keterkaitan nilainya di mana? Kira-kira nilai apa yang terkait? Ya. Apakah di akuntabilitas kah? Kalau di akuntabilitas kira-kira nilai mana? Kalau di nasionalisme nilai mana? Ya. Kalau di etika publik 14 nilai kira-kira nilai mana ya? Ya. Sama dengan tadi kita ke sana ke instruktur, ya saya harus menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Itu kan adanya di etika publik. Masukkan nilai itu dalam tahapan kegiatan untuk menghubungi instruktur. Iya, Risti? Iya, Pak. Nah, begitu kira-kira contohnya. Begitu contohnya. Ya. Ini lebih baik kita dalami memang ke sana. Saya tadi ada teman sesama dia katakan mendingan kita arahkan begini. Oke. Bagus itu kalau kita arahkan supaya saudara-saudara tidak lagi hanya membahas apa ya yang diasinkronus masih emosi. Akhirnya nanti cuma pemahaman tok saja. Sementara penerapannya, pelaksanaannya tidak ada. Nah, karena ini mungkin pertemuan akhir pendalaman kita ini. Nah, kan sudah pertemuan kedua kita. Nah, untuk itu coba. Yang 10 orang ini coba, kan sudah dipikirkan dari core isu yang sudah diangkat itu pasti sudah ada gagasan. Gagasannya itu kan hanya kalimat positif misalnya. Kalau isunya itu dari kalimat negatifnya, maka gagasannya hanya pasti ya, kalimat positifnya. Kalau kurang harus ditingkatkan, harus di apa toh? Kalau lambat harus dipercepat, kan cuma begitu. Nah, pasti ada gambaran sudah. Saya rasa saudara-saudara ini jenius, akan sudah ada gambaran. Oh, ternyata yang disampaikan Pak Mois itu ketika kita mau membuat satu rancangan yang akan kita aktualisasikan nanti pada saat habituasi 1 bulan itu, oh berarti harus kita rancang betul. Namanya saja rancangan. Minimal 3 kegiatan dari isu itu.
Isu itu diselesaikan dengan gagasan. Gagasan itu yang sudah dikalimatkan secara positif. Nah, menyelesaikan gagasannya apa semua yang kita lakukan. Itulah kegiatan. Ketika kegiatan itu ada apalagi langkahnya. Apalagi tahapannya. Sama dengan langkah menyelesaikan itu berarti tahapannya. Nah, di tahapan itulah yang kita harus kaitkan dengan nilai. Bisa? Bisa? Ya, kok tidak ada suara? Mana? Pak, Oh, saya bisa. bertanya, Bisa? Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Silakan siapa tadi bertanya. Nah, saya Pak, gagasannya itu Pak, permasalahan, isu dari permasalahan atau bagaimana Pak? Siapa ini ya? Solusi Sorry. dari isu permasalahan. Namanya siapa? Ilnayana Pak. Ilnayana. Oke. Nah, kan isunya sudah ada. Iya. Oke, apa isunya? Isunya tadi belum maksimalnya alur proses pemberian layanan kesehatan di instalasi rehab medik, Pak. Belum maksimal ya? Iya, Pak. Dan gagasan itu belum maksimal pelayanan. Iya, Pak. Belum maksimalnya pelayanan di sana, Pak. Di rehab medik. Di rehab medik, rehabilitasi rehab medik, Pak. Rehab medik ya. Oke. Kalau belum mau dipositifkan, mau diapa? Yang saya tanyakan itu tadi, Pak. Gagasan itu solusi dari isu itu sendiri atau bagaimana, Pak? Iya, mau solusi daripada isu itu. Karena belum maksimal, kita harus maksimalkan. Oh, ya Pak, saya sudah ada buat, Pak. Ya, apa sudah yang jadi itu? Kalau untuk solusinya, satu saya ada penyusunan kuesioner dan bukan, itu kegiatannya sudah, tapi di apa namanya? Di gagasannya. Ya kan ada dua kan, setelah ada isu, ada gagasan. Gagasan penyelesaian isu. Coba. Mana Ilna? Halo Ilna, belum dapat. Iya, Pak. Ya. Saya kira itu, Pak. Apa? Bilang saja tidak apa-apa. Kalau saya kira kalau gagasannya itu seperti kayak tadi kan saya judulnya seperti itu. Saya kira gagasannya itu kayak meningkatkan motivasi pelayanan. Oh ya. Meningkatkan koordinasi. Tapi harus satu saja. Hah? Satu saja. Ya. Memberi evaluasi seperti itu. Kalau misalnya gagasannya meningkatkan pelayanan di rehab medik. Iya, Pak. Begitu kan? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu, maka kalau kita meningkatkan kira-kira apa semua yang harus lakukan kegiatan itu. Begitu kira-kira. Sudah bisa dapat. Yang lain menyimak ya. Yang lain, yang 9 orang menyimak itu ya. Coba Ilna. Kalau kau meningkatkan pelayanan di rehab medik, ya pelayanan apa kira-kira di situ itu ya? Khusus rehab saja? Iya Pak, khusus di rehab medik saja Pak. Ya. Kalau mau meningkatkan pelayanannya, kan pasti tahu pelayanan mana yang tidak maksimal ya? Iya Pak. Ya. Alurnya Pak. Kalau saya alurnya Pak. Oh oke. Meningkatkan alur pelayanan begitu? Iya Pak. Oke. Nah, kalau meningkatkan alurnya, kira-kira kegiatan apa yang dibikin? Melayani. Hah? Coba, kira-kira apa? Satu apa? Supaya meningkat itu apa? Alur pelayanan. Kira-kira apa? Meningkatkan manajemen waktu pemberian layanan, Pak. Manajemen waktu pemberian layanan begitu ya? Iya, Pak. Mengelola berarti ya? Mengelola. Ya. Manajemen waktu pemberian layanan kepada pasien.
pemberian layanan. Ya, itu salah satu kegiatan. Nah, kegiatan memanage waktu itu kira-kira apa tahapannya? Coba. Ya, sampai serinci begitu. Apa kira-kira tahapannya di situ? Kalau Anda mau lakukan itu, mengelola waktu. Salah satu misalnya datang tepat waktu. Ya? Oh iya Pak, iya Pak. Ya, oke. Kita coba datang tepat waktu. Disetujui itu ya? Iya Pak. Datang dinas tepat waktu ya. Kira-kira kalau datang dinas tepat waktu itu terkait dengan nilai mana yang ada di aneka itu. Cek di situ. Makanya di nilai itu tidak boleh dikasih tinggal ketika menyusun rancangannya. Ya. Begitu kira-kira. Bisa paham itu? Bisa Pak. Nah, coba yang lain. Mana kira-kira ada tahapannya itu. Supaya kita dalami betul itu nilai itu. Nah, kalau seperti ini misalnya datang dinas tepat waktu. Kalau kita cari di sini kira-kira nilai apa itu ya? Jelas bukan cuma satu kan? Bukan cuma di akuntabilitas misalnya. Bukan cuma di nasionalisme. Bukan cuma di apa? Di etika publik. Kalau kira-kira kalau di anti korupsi ada enggak itu? Ada Pak. Apa kira-kira? Korupsi waktu. Ya? Apa kira-kira? Tidak korupsi waktu. Tapi kan tidak korupsi waktu di situ di anti korupsi kan? Nilai anti korupsi itu Ibu Ilna tahu anti korupsi itu berapa nilai dia? Ada berapa nilai? Setelah dibaca kemarin. Ada berapa poin nilainya? Ya, teman lain. 9, Mas. 9, Ibu. Ya, 9. Jadi ada jujur, ada peduli, ada mandiri, ada disiplin, ada tanggung jawab, ada kerja keras, ada sederhana, ada berani, ada adil. Itu 9 dari nilai anti korupsi itu. Apa ada kira-kira kalau saya harus datang dinas harus tepat waktu, kira-kira ada enggak? Disiplin. Ada Pak. Nah, coba dibaca. Makanya saya katakan harus dilihat dari nilai itu harus dilihat indikatornya. Harus kita cari tahu indikatornya. Kalau disiplin di korupsi apa kira-kira ya? Hah? Padahal itu dia hanya memperdayakan dirinya untuk tidak korupsi. Boleh juga korupsi waktu. Tidak apa-apa. Karena kalau korupsi waktu kan merugikan negara. Kita punya laporan. Saya datang jam 7.30. Oper dinas. Ternyata dia sudah datang jam 8. Nah, bisa dia punya tunjangan tidak dibayar. Bisa TP-nya tidak dibayar. Kan begitu kan. Akibatnya kan. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu yang harus kita dorong ke sana itu. Kita kaitkan nilai itu. Kita harus kaitkan. Tidak boleh dia orang bilang salah sedikit, kalau bisa jangan salah. Sebenarnya jangan salah. Jangan asal taruh nilainya. Dan bukan cuma satu, bukan cuma di anti korupsi. Mungkin ada di sana di etika publik, ada di akuntabilitas. Makanya pemahamannya itu kita harus paham betul. Kemarin kan sudah dibaca. Di MOC-nya itu sudah dibaca. Belajar mandirinya itu kan sudah dibaca. Ya. Atau saya coba mau tanya kira-kira siapa sudah yang punya kegiatan begitu, kemudian ada dia walaupun dia belum tulis tahapannya kira-kira apa kira-kira? Siapa? Saya Pak. Siapa? Nilu Delatika Pak. Nilu Delatika. Oke, ya, ini baru.
Contohnya ya Pak ya, tahapan Nah. dari tahapan kegiatan saya. Coba dari ini dulu, jangan langsung ke tahap. Isunya. Coba dari, Iya, baik, Pak. ya, dari Nah, isu yang jadi diangkat dulu. isunya rencana yang saya ambil itu Pak kan optimalisasi sterilisasi di dalam ruangan poligigi. Optimalisasi Sterilisasi di ruangan poligigi. Optimalisasi proses sterilisasi di ruang poligigi, Pak. berarti proses ya. Iya, Pak. Proses mengoptimalkan Ya, sterilisasi di ruang poligigi. ya, orang data. Optimalisasi. Nah, gagasannya ada apa? Gagasannya itu Ini cuma begini saja atau ada belum atau tidak optimalnya iya tidak optimalnya, Pak. atau belum? Mana kata bagus? Belum optimal sih Pak. Kalau yang kemarin saya ambil itu belum optimalnya proses sterilisasi di ruang poligigi. Terus tidak dikoreksi oleh coach atau mentor? Belum Pak, soalnya belum konsultasi lagi Pak. Aduh. Kemarin masih. Oke deh, coba kita masuk di belum optimalnya, ya. Belum Ya. optimalnya, jangan optimalisasi lagi ya, belum optimalnya. Okay. Jadi di situ belum optimalnya ya. Iya Pak. Proses sterilisasi. Jadi kira-kira gagasannya apa kira-kira itu ya? Yang pas ya? Gagasan ini yang seperti apa tadi Pak? Maaf Pak. Ya, yang positif sudah. Berarti harus optimal Pak. Ya, itu baru optimalisasi. Hilangkan saja belumnya, tambah sasinya. Dapat ya? Iya Pak. Nah, kira-kira Anda sudah pikirkan kira-kira apa kegiatan yang Anda sudah lakukan untuk mengoptimalkan proses sterilisasi? Kalau yang pertama itu tentu saja saya akan berkonsultasi dulu sama kepala ruangan saya Pak. Tentang kegiatan yang akan saya lakukan. Dan di dalamnya itu terkandung nilai-nilai etika publik salah satunya. Tunggu dulu. Ya. Oke, baik. Kita urut-urut dulu ya. Jadi berarti baik, konsultasi dengan mentor. Pimpinan ruangan dulu Pak. Mentor ya. Iya Pak. Oke. Dalam berkonsultasi dengan mentor apa yang tahapannya kira-kira? Itu kan satu kegiatan ya? Iya Pak. Nah, apa tahapannya? Tunggu sebentar Pak. Tahapannya itu saya bertemu dengan mentor dulu untuk konsultasi yang pertama. Bawa apa? Iya Pak. Bawa apa ke sana? Membawa rancangan saya Pak. Berarti siapkan dulu rancangan. Iya. Ya. Berarti menyiapkan gitu ya? Rancangan dulu ya Pak. Ya, rancangan atau konsep ya. Iya Pak, konsep yang akan saya lakukan. Iya, nah berarti kita melapor supaya ada konsep supaya di ACC, karena kalau dia tidak setuju tidak bisa kita jalankan gitu. Iya Pak. Oke, yuk. Sudah jalan dia. Nah, iya. Kalau menyiapkan rancangan atau konsep itu sebagai bahan untuk berkonsultasi dengan mentor, nilai apa yang ada di situ? Apa nilai? Sejauh ini yang saya dapatkan itu nilai etika publik Pak, salah satunya. Apa itu? Yang pasti saya ke sana bertemu dengan mentor saya harus menggunakan pakaian rapi. Ada di sini Kak? Dengan sopan. Di etika publik itu ada ya? Kalau tidak salah ada Pak. Oh ya, ada ya? Iya Pak. Kalau seperti itu boleh, kita penting ada. Tapi tidak menutup kemungkinan, penting Anda bisa yang Anda bisa jawab kalau ditanya. Ya, Pak. Iya Pak. Menghargai komunikasi dan kerjasama. Ya. Nah, kira-kira jangan cuma itu. Harus ada lagi ya Pak ya? Ya, lihat yang apa ya? Yang relevan ya, terkait betul ya. Yang betul relevan. Iya. Ya, tapi lihat dulu, cari dulu dia punya indikator dari nilai itu. Iya, baik Pak. Ya, supaya tidak salah-salah. Baik Pak. Ya, oke deh. Yang 9 sudah bisa paham ya, yang 9 ya?
Siapa yang belum paham ini? Siapa yang belum apa ya, belum mendalami itu? Kalau seperti itu, ada, coba angkat tangan saja, nanti kita bahas di mana tidak mengertinya dengan mau kaitkan nilai. Berarti Pak, maaf Pak, saya mau bertanya. Berarti kita misalnya mau melakukan kegiatan ini sebaiknya kita bikin tabel-tabel dulu ya Pak, kayak misalnya apa tahapannya, baru kita bikin di sebelahnya kita keterkaitannya dengan nilai-nilai apa, kayak begitu ya Pak? Iya, kan kita harus bikin dulu yang namanya isunya dulu satu. Ya Pak. Kemudian bikin juga gagasannya satu. Dalam gagasan itu bikin juga kegiatannya apa, kegiatan untuk menyelesaikan gagasan itu. Tahapan-tahapannya itu Pak ya. Ya, dalam kegiatan itu apa tahapan kegiatan? Jadi dia tahapan itu tahap. Ya, karena minimal juga 4. Kalau tidak salah di petunjuk itu begitu, minimal juga 4 tahapannya. Tahapannya Pak, baik. Nah, kira-kira melangkah itu, misalnya saya cuma ambil contoh saja ya, mengumpulkan kursi dan meja di ruangan, itu satu kegiatan. Nah, kira-kira kalau mengumpulkan, tentu saya harus cek dulu mejanya. Pertama tahapan kegiatan mengecek meja, keberadaan meja dan kursi. Apa kira-kira nilainya itu ya? Harus teliti dong. Harus lihat, di mana ya? Kira-kira di mana ya? Misalnya apa ya? Di akuntabilitas harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita harus catat itu. Dokumen berapa kursinya, berapa mejanya itu. Ya. Tapi tidak boleh tidak dilaporkan nanti jawabannya apa laporannya itu. Tidak boleh tidak dicatat. Nah, karena catatan itulah jadi dapat dipertanggungjawabkan. Begitu kan di akuntabilitas itu kan. Mempertanggungjawabkan kan secara administrasi dia, laporan kita. Kalau sudah sampai situ sudah batas itu. Tinggal nanti kalau untuk keterkaitan dengan kontribusinya itu nanti kontribusi terhadap visi misi ataupun nilai organisasi nanti oleh coach yang bisa bimbing. Saya kan hanya merelevankan nilai ini, mendalami nilai ini di aneka ini. Nah, besok nanti ketika masuk di agenda 3 tidak lagi dibahas di situ. Tinggal di mana penempatannya agenda 3 oleh pengampu agenda 3 besok pertemuan nanti dengan apa di agenda 3. Nah, sekarang kita terfokus kepada agenda 2-nya. Nilai-nilai. Kita ini fokus pada nilai. Nilai dasar ASN itu ada 5, aneka namanya. Kalau kita tidak pahami, maka kita tidak bisa seperti tadi itu. Wah, tahapan ini apa ya nilai itu? Makanya harus punya nilai itu. Oh, nanti sesudah ini coba di-download itu. Di penerapan nilai-nilai ASN. Ya, di situ ada nilai. Penerapan nilai-nilai ASN. Nah, nanti coba di-download itu. Cari di Google-nya ada. Ya. Penerapan nilai-nilai ASN. Makanya tadi kok etika publik dibilang 15, 12, padahal 14. Itu ya. Nah, begitu kira-kira sampai apa ya? Sekecil-kecilnya nilai itu sampai sedetail-detailnya nilai itu kita bisa. Karena kalau itu nanti sudah akan mendarah daging mendarah daging. Internalisasi istilahnya sekarang. Dimasukkan ke kita sudah miliki, kita sudah pegang, kita sudah jiwai, maka ketika dihabituasi itu kita tidak sulit. Biar orang marah sama kita, masalah. Karena kita sudah punya nilai di dalam. Ketemu sama orang, selamat pagi, assalamualaikum. Apalagi mau ketemu sama mentor, selaku pimpinan kita. Karena kita sudah terinternalisasi dengan nilai itu, ekspresinya kita refleksinya kita langsung tanpa disuruh. Kalau seperti itu maka di setiap akhirnya nanti pasti kita catat. Yang catatan kita buat laporannya. Oh, coba kalau tidak dicatat.
Apa bisa diingat? Tidak bisa. Pasti tidak. Dan kita kewalahan mencari sendiri apa ya? Nah, apa yang saya lakukan ini? Nah, makanya nanti kalau penjelasan dari apa namanya dari di rancangan itu, di bimbingan rancangan itu akan ada. Ada bagaimana caranya itu membuat, kira-kira di situ ada. Mungkin dari anunya ya. Belajar mandiri. Ya. Ya, di coaching agenda pembelajaran nanti di 14 April kalau tidak salah. Di coaching itu akan dijelaskan nanti bagaimana sistematikanya penulisan, walaupun dia memang bebas menulisnya, tapi kan ada cara-cara menulisnya yang bisa disepakati bersama, yang sudah lazim digunakan. Ya. Kalau ini kita hanya mendalami nilai saja. Kita bisa mendalami. Makanya dari 10 ini saudara-saudaraku ini, cobalah dipikirkan dulu. Kira-kira siapa yang sudah ada sekarang ini? Tadi si Nilu ya. Nilu sudah bagus, sudah ada gambaran buat dia bagaimana itu mengkaitkan nilai itu dari kelima materi pembelajaran kita ini. Ada hanya seperti hampir sama saja. Hampir sama. Padahal tidak sama betul. Nah, kalau tidak salah itu di anti korupsi ya. Nah, anti korupsi itu kan ada juga tanggung jawab. Nilainya ada tanggung jawab. Nah, di akuntabilitas pun ada tanggung jawab. Tapi beda indikatornya. Beda indikatornya. Tidak mungkin Anda menyiapkan dokumen atau bahan-bahan untuk seperti Nilu tadi, siapkan bahan untuk atau konsep untuk dinaikkan ke pimpinan atau mentor, justru anti korupsi ditanggung jawab anti korupsi. Wah, kalau di akuntabilitas mungkin, ya, boleh dipahami ini? Insya Allah, Pak. Iya, kira-kira seperti itu gambaran yang lebih simpel kalau menurut saya, simpel itu sebenarnya. Jadi tidak bisa juga sembarang taruh kita. Tidak bisa sembarang mau petik itu, ini saja karena ini ada tanggung jawab ini saja. Lihat dulu kegiatannya kita apa, tahapan kegiatannya kita apa. Tidak selamanya sama. Ya. Seperti itu ya. Ya, ada yang bertanya? Coba. Ada pertanyaan? Tanya memang, takut-takut. Kita sampai dengan 15 ya. menit lagi. Ada yang bertanya? Pak. Ya. Siapa dia? Bilang siapa? Daniel Pak. Oh, Daniel. Oke, Daniel. Silakan Daniel. Saya kan ada angkat isu ini Pak yang mengenai ini judulnya peningkatan jumlah pasien jiwa yang dirawat di ruangan perikaya rumah sakit daerah Madani Palu Pak. Karena kenapa ada peningkatan, karena ada beberapa faktor yang mungkin kemarin sudah saya jelaskan Pak, yang karena
lokasinya jauh sehingga tidak bisa kontrol, akhirnya kambuh dan dirawat. Kemudian itu berarti gagasannya di situ kan ini adanya peningkatan. Bagaimana caranya kalau gagasan itu berarti penurunan maksudnya dalam artian persentasenya itu dari jumlah yang banyak agak diturunkan begitu ya Pak? Halo. Ya halo Pak. Ya. Berarti gagasannya itu Pak kan ini ada kan dia punya judul peningkatan Pak. Berarti gagasannya bagaimana persentasenya itu dari yang tadinya meningkat kita bisa turunkan begitu ya Pak? Itu saja kan sudah gagasan itu. Iya Pak. Namanya saja peningkatan atau maksimalisasi, iya, maksimalkan. Itu sudah gagasan. Berarti yang kita harus kejar itu bukan data ya, tapi kegiatan. Kegiatan Pak. Ya, jadi Anda punya isu itu apa, Pak Daniel? Ya Pak. Isumu apa? Isu kan masalah toh? Iya masalahnya. Nah, itu Pak, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa terjadi peningkatan Pak. Bukan isu itu. Oh Pak, semacam ini. Cuma kata-katanya belum saya rangkum. Isunya itu kayak apa ya, petugas kesehatannya itu dalam memberikan pemahaman kepada apa sih intinya apa ya gimana ya? Kenapa? Aduh, masih bingung saya untuk kata-katanya nih Pak. Intinya tindakan dari petugasnya itu yang kurang maksimal sehingga pasiennya itu kurang begitu paham dan sehingga kayak apa ya, karena kurang dapat berarti kalau begitu belum maksimal pelayanannya. Ya itu Pak. Ya. Kenapa tidak dianalisis kemarin isunya? Kan sudah dikasih alatnya kan? Sudah Pak. Ya, dari beberapa masalah itu dianalisis dulu. Maka muncul yang namanya core isunya atau isu inti. Iya Pak. Nah, begitu kan? Setelah itu masalah dia, gagasannya apa? Apa yang harus digagas di situ ya? Apa mau dilakukannya? Nah, terus dalam menyelesaikan gagasannya ada kegiatan. Ya, ada kegiatan. Di itu kegiatan pasti ada tahapannya. Tadi sudah banyak digambarkan. Tidak mungkin tidak tahapannya. Oke. Iya Pak, siap. Ya, misalnya membuat ruangan itu kegiatan ya, membuat ruangan nyaman. Apa semua disiapkan itu? Mungkin ada kembangnya, mungkin ada dia punya apa ini dari kain ini. Itu semua kan disiapkan supaya gagah dia, supaya cantik kan. Ada mungkin foto-foto. Itu tahapannya, baru dipasang. Menyiapkan itu kira-kira atau memilih foto itu kira-kira nilai apa yang terkait ya? Ya, begitu. Begitu kira-kira ya. Begitu juga sama Pak Daniel ini. Kalau pelayanannya kurang, ya apa yang harus kita lakukan? Sama tadi seperti memaksimalkan pelayanan di rehab medik. Kalau dimaksimalkan apa mau dibikin? Apa yang kita lakukan? Sama seperti begitu Daniel. Apa yang dilakukan? Ya, misalnya membludaknya pasien. Kalau tidak tertangani berarti harus tambah tenaga dong. Begitu kan? Atau mau memanage waktu seperti tadi, walau dengan tenaga yang ada. Apa lagi kira-kira Daniel? Yang kira-kira masih terganjal dengan Anda? Kira sudah boleh Pak. Nanti saya berarti tinggal menentukan apa namanya, kan saya ada gambaran tadi Pak. Jadi tinggal core isunya itu, isu yang utama yang harus diangkat yang berhubungan dengan masalahnya itu Pak. Ya, jadi dia harus terhubung semua itu, terkait semua itu. Karena ada isu,
Setelah dianalisis, maka muncul gagasan. Dari gagasan itu buatlah kegiatan. Dari kegiatan itu tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan setiap tahapan kegiatan kaitkan dengan nilai-nilai ini. Nilai aneka ya. Nilai aneka. Ya. Jangan cuma satu. Ya, Pak. Ya, 2 atau 3 kan bisa. Yang penting relevan. Jangan tidak relevan, tidak terkait ya. Wah, diketawakan orang kita. Masa kita membuat dokumen itu harus hormat? Nah, kan tidak kan? Ya, Pak. Nah, tidak seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada? Coba. Supaya lebih mendalam kita di nilai-nilai itu. Anastasia, saya lihat itu ada senyum-senyum atau sudah paham? Hah? Saya, Pak, misalnya tidak, Pak. Saya punya, Pak. Oke. Isunya kan yang saya angkat itu, Pak, misalnya ketidakpatuhan minum obat pada pasien anak di ruangan rambutan. Ketidakpatuhan ya? Iya, ketidakpatuhan minum obat, Pak, pada pasien anak. Itu isinya. Itu isunya, iya. Isunya ya? Iya. Belum patuhnya itu apa? Ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Ya. Jadi sudah di apa? Sudah disetujui coach itu? Belum ada, Pak, soalnya Pas lalu disuruh ganti, Pak. Karena saya pindah ruangan, di ruangan anak. Ketidakpatuhan pasien. Ketidakpatuhan minum obat pada pasien anak. Minum obat ya? Iya, Pak. Pasien anak. Iya, Pak. Minum obat ya? Ya. Itu kalau tidak patuh kira-kira untuk mau apa ya? Mau dijadikan patuh dia ya? Iya, Pak. Ya. Jadi saya Mana kira-kira? Berarti ada gagasannya kan? Iya, gagasannya dengan meningkatkan pemahaman, Pak. Pemahaman. Ya, boleh, Pak. Meningkatkan pemahaman terhadap keluarganya karena ya. Iya, keluarga pasien karena kan pasiennya masih anak-anak. Kalau kategori anak-anak itu sudah bisa ada pemahaman sedikit. Anak-anak dari umur? Anak-anak yang dirawat di situ dari umur 30 hari ke atas sampai umur 16 tahun. Oh, sudah boleh. Dia sudah bisa paham kalau kita harus rayu-rayu, toh? Iya, Pak. Nah, termasuk. Berarti kalau begitu, coba tadi. Meningkatkan pemahaman pada pasien dan keluarga pasien. Begitu. Pasien dan keluarga. Begitu kan? Ya. Iya, Pak. Di ruang mana dan gitu kan? Nah, iya, Pak. Kira-kira apa kegiatan, salah satu kegiatan yang harus dilakukan di situ? Kegiatannya salah satunya itu melakukan bimbingan dengan mentor, kemudian membuat leaflet juga, Pak, tentang pentingnya minum obat. Oh ya, leaflet ya. Nah, kalau membuat leaflet itu kira-kira tahapan untuk membuat leaflet itu apa saja? Pertama itu menyiapkan referensi dan bahannya, Pak. Ya. Materi leafletnya itu, Pak. Oke. Siapkan bahan dan dan mendesain ya. Kemudian didesain leafletnya. Oke. Nah, sudah dapat keterkaitan nilainya? Keterkaitan nilainya kalau menyiapkan referensi dan materinya itu kalau akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan materi. Ya. Kalau nasionalismenya itu ketuhanan, kemanusiaan. Kenapa sampai ketuhanan menyiapkan bahan? Apa alasannya? Kenapa? Tidak agak jauh itu kalau salah kemanusiaan. Tidak mungkin kita berdoa dulu. Iya, berdoa dulu. Ya. Supaya orangnya bisa mudah menerimanya, Pak. Nah, itu bukan didoakan. Tapi kan masih menyiapkan bahan. Kalau kita misalnya ambil bahan dulu, bahan untuk leaflet, misalnya apa? Apa kira-kira bahan leaflet itu? Bahan leafletnya kayak kertas, karton lah. Tanya ya. Apa kita harus berdoa dulu, baru ambil kertas karton? Itu yang tidak relevan kan? Nah, seperti itu kira-kira memilih nilai itu. Harus pilih nilai yang tepat. Yang tepat. Kalau tidak ada misalnya yang tepat itu, enggak usah dimasukkan. Tidak naik. Gitu kan? Iya, Pak. Ya, kecuali kalau kita misalnya mau minta, kalau itu mau minta saja kartonnya teman di sebelah, ya boleh. Tentu kita harus menghargai dia dulu, tuh.
Assalamualaikum atau selamat pagi Pak, begitu kan? Ya, mungkin berdoa dari rumah juga supaya dia luluh hatinya untuk memberikan kartonnya. Ya, ketidak ada keterkaitan itu yang akhirnya kita punya nilai nanti turun. Karena kan pasti dinilai oleh penguji. Kalau dinilai penguji tidak bagus kan tidak bagus kita menilai. Ya, berarti masih banyak, sudah ada contohnya ya, Ibu Anastasia ya? Iya, Pak. Ada contoh itu, tinggal di anu nanti itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu yang jadi apa ya? Jadi agak jauh dari yang sesungguhnya kita berikan kasih nilainya, keterkaitannya, maka akhirnya kita jadi lemah sendiri. Begitu misalnya ditanya atau dikejar oleh penguji, akhirnya kita mau kemana? Salah lagi. Sebaiknya tidak boleh salah. Nah, ya begitu kira-kira. Kita sampai jam 3 ya, setengah jam lah. Nah sebelum kemarin saya lihat kita punya tapi sudah paham ini. Siapa yang belum paham kira-kira? Yang belum bisa mendalami penggunaan atau relevansi nilai ini atau keterkaitan nilai. Oke, sekarang masih diam. Sebentar kita lanjutkan itu. Tapi karena evaluasi saya kemarin dulu kalau tidak salah ya, saya cek kita punya tugas individu dan kelompok agak jauh. Jauh ya, mungkin saya yang tidak terlalu bagus memberikan kalimat tugas, atau Anda yang tidak bisa memahaminya, atau bagaimana ya. Saya cek kemarin itu tidak mengarah kepada nilai. Padahal harusnya mengarah kepada nilai. Ya, misalnya yang ditemukan seperti itu. Bisa saja Anda punya permasalahan itu bisa Anda jadikan tugas individu. Tidak apa-apa. Dan tidak semua juga nilai dimasukkan di situ, tidak apa-apa. Yang penting paham betul itu nilai itu. Sehingga saya sampaikan sebentar itu sebelum kita lanjut ini, saya jelaskan memang atau bagaimana? Tidak salah? Boleh Pak. Oh boleh. Ya. Boleh Pak, jelaskan saja Pak. Ya oke, saya jelaskan dulu ya. Nanti setelah ini baru kita sama saja. Kalau pertemuan kedua ini, pertama ini sama saja seperti itu juga. Pertemuan kedua ini sama. Hanya bedanya itu apa? Bedanya di materi saja, di mata pelatihan. Jadi kita temukan dulu itu masalah itu. Apa masalah yang ada? Seperti tadi kan masalah itu namanya isu itu. Dan saya kira isu itu karena dia harus dianalisis, maka dia hanya dapat satu core, satu inti. Nah, di luar itu kan tidak perlu diangkat kalau di rancangan dan diaktualisasi nanti. Tapi di tugas ini ada yang kecil-kecil. Ada, misalnya ada teman yang terlambat masuk. Ada yang opor dinas tapi tidak dilakukan. Itu semua kan. Pasien sudah mengeluh harus ditolong tapi tidak ditolong. Nah itu kan persoalan itu, masalah. Nah, masalah itulah yang dicarikan apa sebabnya. Kemudian solusinya apa? Di solusi itulah dikaitkan dengan nilai. Nilai tapi dilihat nilainya, nilai apa itu yang dia tidak terapkan. Begitu membuat hasil tugas. Nilai dari aneka itu nilai apa yang diterapkan oleh teman ini? Atau atau misalnya saudara juga tidak, misalnya saya tidak terlambat karena begini. Tidak apa-apa. Di sini kan menguji pemahaman Anda terhadap nilai setelah asinkronus. Sama dengan tadi kita dalami itu
dari tahapan. Kalau tidak paham pasti tidak akan kena dia. Ya. Gitu ya, tapi ini terkait dengan ini dasar pelatihan nasionalisme, etika publik, ya, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Menganalisanya itu begitu. Cuma mungkin kemarin tidak terlalu tidak terlalu detail saya jelaskan sehingga saya lihat hasilnya itu, waduh, akhirnya nilainya ya begitu juga nilainya. Ya, saya harap ini betul-betul bisa dipahami, bisa membuat itu sehingga solusinya juga ada. Ada masalah ini, penyebabnya ini. Ya, melanggar nilai ini. Pasti dilanggar, namanya saja masalah, pasti dia melanggar. Ya, dipilih nilai itu, nilai dari aneka itu. Tadi kan saya sudah bilang, di akuntabilitas ada 9, di nasionalisme ada 4, di etika publik ada 14, komitmen mutu ada 4, anti korupsi ada 9. Itu dipilih kira-kira kejadian itu maksud saya. Dan itu yang nyata terjadi, itu yang harus diangkat. Jadikanlah tugas. Dikaitkanlah dengan nilai-nilai aneka itu. Paham tugas individunya ya? Kalau belum paham ditanya memang dulu. Supaya nanti kita sebelum kita pindah lagi kembali ke itu. Saya khawatir kalau sebentar host kita langsung tutup. Aduh. Berarti ini yang ada di layar ini untuk tugas individu ya Pak? Ya, tugas individu. Baik Pak. Ya, tapi khusus itu ya, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemarin kan sudah, kalau akuntabilitas sama nasionalisme kan saya sudah nilai, saya sudah periksa. Berarti ini yang cuman mencari tahapan dari kegiatan kita aktualisasi apa ya, untuk rancangan aktualisasi itu? Boleh juga, tapi kan di samping kalau di yang isu yang Anda angkat di aktualisasinya nanti mau dijadikan laporan nantinya sampai pada akhirnya itu kan yang dianalisis, toh? Melalui alat-alat analisis, sehingga dia itu salah satu core-nya atau inti isunya, sehingga dijadikanlah dia isu untuk mau diselesaikan. Ini di samping itu kan ada masalah-masalah kecil, tapi dia punya nilai terkait dengan nilai yang dilanggar. Bisa dipahami? Seperti saya tekan, tidak mungkin kalau di isu yang diangkat itu tidak mungkin mau diangkat semua, ada beberapa. Kalau kemarin misalnya analisisnya misalnya 4 isu, itu isu yang tidak diangkat itu naikkan saja di sini di tugasnya. Tapi penerapan nilainya itu bagaimana? Nilai apa yang dia langgar? Kemudian solusinya apa? Paham? Kira-kira? Bertanya kalau belum paham, bertanya. Pak, kalau film pendek ini, Pak? Sebentar, itu kelompok punya. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak, bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti yang kita cari ini pelanggaran di TUSI kita dari pelanggaran terhadap nilai-nilai etika publik, komitmen mutu, sama anti korupsi, Pak. Terus kita cari nilai-nilai mana yang dilanggar, begitu? Ya, kan ada masalah di situ kan? Iya. Terus solusinya juga dicarikan, Pak, solusinya. Ya, iya. Seperti yang ada siapa punya kemarin saya lihat itu bagus ya. Seperti itu. Jadi kelihatan betul apa nilai yang dia langgar, kemudian solusinya apa. Oh iya, baik Pak. Ya, saya akan melihat, oh dia paham nilai ini berarti. Ya, dengan pelanggaran ini solusinya ini. Nilai yang dilanggar ini, oh betul ya. Seperti itu. Siapa yang belum paham tentang tugas individu? Pak, maaf Pak, kalau saya kan tentang 5M Pak. Ya. Penerapan 5M maksudnya bagaimana itu Pak ya?
5M apa ya. itu? 5M itu apa? Tentang memakai masker, menjaga jarak, protokol Pak, penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan. Kan bisa dilihat kira-kira nilai apa yang dia langgar ini. Kan bisa dicari di sini kan di aneka itu kan? Atau belum dapat nilai aneka ini? Ini Pak sama pasien dan keluarga Pak. Iya tidak apa-apa, pasti ada dia langgar di situ. Pasti ada nilai dilanggar. Iya Pak. Ya. Atau kita sendiri yang bisa melanggarnya. Ya. Kalau misalnya keluarga pasien, kita harus edukasi dia. Kita lakukan. Oh iya Pak. Ya, begitu kira-kira contohnya. Tidak mungkin kalau pasien tuli itu berikan kasih kepada minum obat atau itu saja pikir dia. Nah, sampai ya. Jadi dalam segi pelayanan kita harus utamakan nanti disesuaikan dengan nilai. Kira yang cocok itu. Nah. Tapi sebaiknya di tusi kita ya, di lingkup tugas kita ya, tugas dalam jabatan kita. Masih ada lagi? Ada? Oke, kalau begini, kalau diam begini berarti sepaham kan? Ya. Insya Allah Pak, nanti kalau ada yang kurang boleh kita tanya lewat WA ya Pak. Boleh, tidak apa-apa. Sebenarnya kemarin saya harap begitu, cuma karena saya buku sudah ada ya, sudah dinilai. Kita baru ketemu nomornya Bapak ternyata ada di ini Pak, di file. Iya. Iya, maaf Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya ke kelompok ya. Kelompok itu cari film pendeknya. Seperti kemarin di pertemuan pertama. Nah, lihat itu kira-kira mana yang dilanggar oleh orang yang ada di pemeran di film itu, oleh kelompok ini ya. Ya kan tiga mata pelatihan itu, dua kelompok itu tidak mungkin sama semua jalannya. Tidak mungkin sama semua. Sampainya sama tapi tidak mungkin sama jalannya. Kereta api saja tidak pernah ketemu dia punya rel kiri dan kanannya, tidak pernah ketemu itu. Nah, tapi sama-sama kan. Nah, hal seperti itu yang maksud saya. Biar tiga ini cari dia punya apa yang dia langgar, apa yang dia sudah terapkan. Di film itu, nah, dijelaskanlah di bawahnya. Filmnya juga kan dikirim nanti ke LMS-nya kan. Bisa kan? Tapi per kelompok ya. Izin bertanya lagi Pak. Oke, silakan. Ini untuk tugas kelompok berarti dalam film itu yang kita cari pelanggaran sama penerapannya Pak? Iya. Kan kita lihat kita diputar satu kelompok itu putar filmnya toh. Misalnya kelompok 1 5 orang itu putar filmnya. Oh, ternyata di etika publik ini pelanggarannya. Di komitmen mutu ini pelanggarannya, di anti korupsi ini pelanggarannya. Oh ini penerapannya di etika publik ini penerapannya di gitu. Kan? Nah begitu nanti tugasnya kan saya bisa baca. Oh iya betul. Oh iya betul. Oh ini masih salah. Kalau itu dipahami, Anda pahami, maka tentu nilainya juga kasih tinggi dong. Masa nilainya cuma rendah-rendah. Nah karena pengalaman kemarin itu pada saat menilai itu, melakukan tugasnya itu, wah, saya bilang, aduh, kenapa ya? Mungkin saya kasih soal tidak terlalu mengena atau pesertanya tidak paham ya. Saya juga jadi bingung sendiri. Nah, ada beberapa orang memang sudah betul itu. Betul. Ada yang betul-betul tidak ada nilai biar 1 saya lihat itu. Tidak ada nilai dari yang 9, yang 4, yang gitu.
dari aneka itu, dari akuntabilitas dan etika publik itu, komitmen sama anti korupsi. Itu tidak masuk. Kenapa ya? Apa tidak pernah dibaca? Nah, sampai begitu pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Sejauh ini, Pak. Kenapa? Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi, Pak. Oke. Belum ada. Oke. Kita kembali ke situ. Yang penting itu sudah selesai. Jangan kayak kemarin jadinya. Ya, kita kembali ke nilai. Yang diterapkan kemarin di apa ya, dari ketiga mata pelatihan ini kan sudah tahu nilainya toh. Di etika publik ada 14 nilai, di komitmen itu ada 4 nilai, di anti korupsi ada 9 nilai. Tapang bisa sampaikan ke saya kira-kira yang diterapkan pada saat bertugas kemarin sebelum masuk pelatihan ini apa ya, atau di asinkronus dia mungkin sudah tetap bertugas di sana, apa kira-kira yang diterapkan di sana? Maksudnya kita dalami ini supaya kalau harus begini. Nah, karena dihabituasi itu Anda melakukan tugas di sana, menjalankan apa yang sudah dirancang itu. Nah, sehingga penerapannya di sana coba kita sama-sama mengarahkannya nanti. Uswatun gimana, Tun? Tun, ada Tun? Iya, Pak. Hadir. Boleh tuh panggil begitu tuh? Iya. Ya. Kira-kira apa yang sudah diterapkan kemarin ya di tugasnya saudari? Tugas yang apa tadi kemarin? Tugas di Undata. Tugas di mana kita? Di ruangan atau instalasi? Di laboratorium, Pak. Instalasi berarti ya? Ya. Ya, instalasi laboratorium. Kira-kira sudah apa yang diterapkan di sana itu dari ketiga mata pelatihan ini, dari ketiga mata pelatihan ini? Baik etika publik, baik komitmen mutu maupun anti korupsi. Kalau yang saya laksanakan itu tanggung jawab, Pak. Terus tanggung jawab anti korupsi. Tanggung jawab akuntabilitas. Bukan cerita akuntabilitas lagi kita ini, Dek. Kita cerita di etika publik, komitmen mutu sama anti korupsi. Ya. Kalau di etika publik, nah apa kira-kira kalau etika publik? Itu sikap hormat, Pak, sopan, melaksanakan tugas sesuai waktunya, terus merahasiakan apa-apa yang seharusnya tidak jadi konsumsi publik, Pak. Berarti sesuai waktunya atau memang menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, begitu? Iya, itu. Itu nilai etika publik ya? Iya, etika publik. Oh, Pak. Betul sekali ya. Menjalankan tugas secara profesional. Iya. Profesional dalam jujur, bertanggung jawab. Ya. Arti itu sudah diterapkan memang di sana kemarin? Insya Allah, Pak. Insya Allah diterapkan. Jangan nanti karena di apotek itu biasa kalau ada dia punya tante di sana. Ini tante cepat tante. Kasih resep cepat. Atau masih ada jendela-jendela kecil lagi? Insya Allah dikurangi, Pak, sudah. Oh, berarti masih ada ya kalau dikurangi ya? Iya. Ini penyakit lama ini masih muncul. Jadi tidak boleh lagi seperti itu ya. Iya, tidak profesional namanya itu. Nah, kalau ada resepnya tante, resepnya om, masa duluan. Aduh. Masa duluan. Bahaya punya itu. Aduh. Saya kemarin waktu SPI itu saya dapat juga. Kenapa seperti itu ya? Memangnya orang yang dia tidak tahu itu tidak butuh cepat. Nah, gitu ya. Iya. Nah, apoteker itu di apotek itu seribu satu macam. Ada kalau menjadi SPI di rumah sakit harus siap mental. Apa lagi yang diterapkan selain etika publik? Etika publik kalau anti korupsi itu, Pak. Apa? Tidak tidak mengambil keuntungan untuk
diri sendiri. Nilai apa itu? Anti korupsi, Pak. Ya. Tidak, maksudnya itu mungkin indikatornya, tapi itu nilai apa? Apakah nilai peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana? Kan itu semua nilainya kan? Iya, ada berani. Nilai apa kira-kira itu? Mandiri. Diri ya, coba kira-kira mandiri. Apa kira-kira itu? Kira indikator mandiri itu? Indikatornya itu berani mengambil tindakan. Indikatornya. Nah, kan kalau mencari untung sesaat dengan boleh kita seperti tadi sudah contohkan. Mencari untung misalnya ada teman, itu cepat-cepat Jo, mumpung belum ada orang. Itu mandiri kan? Iya. Ya, menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya. Ada di apotek itu masih ada sekarang? Insya Allah sudah berkurang, Pak. Berkurang, kalau berkurang berarti masih ada. Aduh. Sampai expire itu barang itu, obat-obat di sana tidak digunakan. Kenapa? Karena resepnya di apotek lain. Kan? Iya. Betul itu, Tun? Saya di laboratorium, Pak. Oh, di laboratorium, bukan di apotekernya, di apoteknya. Oh, iya. Laboratorium. Pemeriksaan darah. Oh iya, pemeriksaan darah. Ya, pemeriksaan darah. Yang penting darahnya orang jangan ditukar-tukar ya. Iya, enggak, Pak, insya Allah. Oke, makasih Tun. Iya. Mana Pak Jufri ini? Pak Jufri kemarin saya lihat. Beres yo. Ya Pak, siapa? Ya Pak. Nah itu, coba. Kira-kira kemarin di Undata sana, apa sudah yang diterapkan di sana Pak Jufri? Yang diterapkan apa Pak? Komio di mana? Di instalasi? Di instalasi Pak, PSRS Pak. Instalasi apa itu? Instalasi prasarana ini Pak, rumah sakit Pak. Ya, coba. PSRS. Penerapannya apa ya? Kalau saya cuma ini saya Pak, penerapannya belum ada Pak. Kalau untuk ininya, isunya sudah ada Pak. Bukan. Apa yang Anda terapkan kemarin di sana itu? Dari nilai, dari ketiga mata pelatihan ini kan ada berapa nilai, banyak nilai. Apa yang Anda sudah terapkan? Terapkan ini Pak saja. Dari anti korupsinya. Apa? Kedisiplinan Pak saja. Kemandirian. Disiplin anti korupsi itu kan kunci keberhasilan semua orang ya. Ketekunan untuk terus mengembangkan potensi diri. Bagaimana itu kira-kira kalau disiplin di anti korupsi? Disiplin artinya Pak, kita harus jaga-jaga Pak. Misalkan dalam contohnya, misalkan kalau dalam perbaikan alat, biasanya kalau untuk pengadaan alat, untuk biasanya komponennya, kita biasa main di perusahaan Pak, swasta gitu. Tapi jangan sampai kita yang kena Pak. Iya. Ya. Untuk tidak mendambakan kekayaan ya? Iya Pak. Ya, hanya karena dari itu, dari perusahaan itu kita kaya. Iya. Hal bukan jalannya. Begitu kira-kira ya? Iya Pak, iya Pak. Oke. Apa lagi selain itu? Untuk ini Pak, ke etika lagi. Etika publiknya kita berarti lebih profesional lagi Pak dalam melakukan pekerjaan. Lebih bertanggung jawab juga Pak. Ada tanggung jawab di etika? Tanggung jawab ada Pak. 12 nilai itu ada tanggung jawab di situ. Oh, ada ya. Apa kira-kira tanggung jawabnya di etika publik itu? Tanggung jawabnya Pak, ini Pak, yang tergantung dari kita punya tusi Pak. Ya, apa kira-kira? Apa yang kemarin Anda lakukan? Yang saya lakukan biasanya Pak dalam perbaikan alat saja. Kalau misalnya alat yang betul-betul kita perbaiki, ya, memang harus benar-benar bagus alatnya Pak, baik yang kita lakukan. Terus isunya Anda? Jadi saya Pak, meningkatnya alat kerusakan di rumah sakit Pak. Itu isu? Iya. Meningkatkan? Meningkatnya alat kerusakan rumah sakit Pak. Meningkatnya? Alat rumah sakit, alat kerusakan rumah sakit. Kerusakan alat di rumah sakit. Kerusakan ya? Iya. Meningkatnya kerusakan.
Iya. Alat sakit. Alat apa itu? Tentunya alat-alat kesehatan Pak yang di rumah sakit. Banyak. Alat rumah sakit. Iya. Seperti tensi, meter. Biasanya itu inkubator banyak Pak. Radiologi biasanya di situ ada. Anda mau gagas pakai apa? Saya gagasnya setidaknya untuk maintenance saya pemeliharaan alatnya. Arti di situ? Kita tujuannya gagasnya untuk sudah ada gagasannya, Pak Jeffrey? Setidaknya mengurangi lah Pak kerusakan yang ada di rumah sakit. Mengurangi ya? Iya. Caranya? Caranya setidaknya untuk melakukan pembimbingan Pak, maintenance alat, pemeliharaan alat di tiap-tiap ruangan. Kepada tiap-tiap ruangan Pak yang ada alat kesehatan. Maintenance ya? Iya. Maintenance-nya itu berarti membimbing semua pengguna alat. Iya, pengguna alat. Atau itu baru sapi itu loh Mas. Dokter pun kan dia pakai apa namanya? Apa namanya Pak Jeffrey? Stetoskop. Stetoskop. Iya, stetoskop. Itu kan dia pakai kan? Ya. Berarti termasuk dia harus dibimbing. Dokter untuk stetoskop kayaknya iya Pak harus setidaknya cara untuk ini saya Pak untuk alat supaya alat itu tidak rusak Pak. Cara untuk tidak cepat rusak Pak. Termasuk dokter ya? Iya. Luar biasa. Operatornya saya Pak. Bagian operatornya saya Pak. Bagian ruangannya saya beritahukan. Ya. Kalau tahapannya, kalau membimbing itu tahapannya apa saja? Apa setidaknya kita buat rancangan ya Pak. Rancangan schedule atau jadwal untuk ini ya Pak. Ya. Bagian schedule ya. Iya. Buat schedule bimbingan. Iya, bimbingannya. Terkait dengan nilai apa itu buat schedule? Nilai apa ya situ ya? Nilai etika kayaknya pemasuk Pak. Apa itu? Nilai etika di mananya itu? Kalau mau melaksanakan tugasnya secara cermat Pak dan disiplin. Melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Iya. Bisa. Ya. Itu keterkaitannya ya? Iya Pak. Ya. Masih ada yang lain keterkaitannya dengan nilai itu? Nilai apa lagi yang terkait? Itu baru satu. Tahu sikit. Melayani dengan sikap hormat bisa juga. Melayani dengan sikap hormat. Iya, kepada operator yang punya alat. Satu lagi apa lagi? Ya, terus apa ya? Memberikan informasi secara benar Pak. Dalam pembimbingan itu ya? Iya. Ya. Jika itu berarti Anda ini sudah paham itu berarti. Kalau tahap kegiatan ini saya harus pakai begini. Iya. Saya harus kaitkan dengan nilai ini. Nah, kira-kira sampai seperti itu ya? Iya. Iya Pak. Kira ya? Iya. Nanti konsultasi dengan coachnya, konsultasi dengan mentornya ya? Iya Pak. Ya, sudah ada gambaran untuk Anda ini, sudah gambaran. Iya Pak, makasih Pak. Tapi masih ini baru satu kegiatan. Masih banyak kegiatan. Kalau apa ya? Kalau 4 kegiatan, 4 tahapan, ya, berapa ya? Iya Pak ya, saya pikirkan ya Pak. Ya untuk menyelesaikan gagasan itu, gagasan itu menjadi ada 4 tahapan ya. Iya Pak ya. Oke deh. Siap. Ya. Iya Pak. Tadi uswatun sudah. Ya. Mana Fani nih? Fani. Ada nih. Pak. Ya. Halo Fani. Ya Pak. Ya. Masa pelatihan apa sudah diterapkan di sana ya? Kenapa Pak? Sebelum masuk pelatihan apa sudah diterapkan di Madani di tugasnya Anda? Kenapa Pak?
Sebelum masuk pelatihan? Sebelum masuk pelatihan, sudah apa penerapan di sana itu tentang etika publik? Oh, mutu. Nilainya ya. Kalau tentang komitmen mutu efektif, Pak, berarti yang itu, Pak. Apa? Yang tentang nilai-nilai anti korupsi, Pak. Anda di bagian apa di sana ini? Di perawatan anak, Pak. Terus? Baru mau pindah, Pak, di ruangan perawatan anak, Pak. Terus? Sesuai isuku, Pak, kan tentang 5M, Pak. Meliputi kalau kejujuran berarti kita harus bekerja dengan jujur. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan SOP, tidak boleh menyembunyikan apapun terhadap pasien atau keluarga pasien. Kalau kedisiplinan itu, Pak, datang dinas tepat waktu, laporan dinas dengan teman. Kalau tanggung jawab lebih ke pekerjaan, Pak. Harus bekerja sesuai SOP. Kerja sesuai dengan SOP. Iya, Pak. Nilai apa itu? Keterkaitan nilai apa itu? Nilai mata pelatihan mana itu? Bekerja nilai anti korupsi, Pak. Korupsi. Kenapa sampai ke anti korupsi dia? Anti korupsi itu kan ada 9 tuh nilainya, ada sederhana, kerja keras, tanggung jawab. Kerja keras, kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Jadi itu yang tadi apa? Yang tadi yang saya sebutkan, Pak, nilai anti korupsi. Ya apa? Di mananya? Kenapa, Pak? Di mananya? Di peduli kah? Di mandiri kah? Di disiplin kah? Kedisiplinan, Pak, masuk, kejujuran masuk. Coba kasih dulu alasannya kenapa kejujur dia, kenapa disiplin. Kalau jujur, Pak, memang kita sebagai perawat harus jujur dalam melaksanakan tugas. Tidak boleh ada rahasia terhadap apa yang kita lakukan kepada pasien. Tindakannya kita, Pak. Itu landasan utamanya ya, kejujuran ya. Iya, Pak. Kedisiplinan, Pak, harus datang tepat waktu saat laporan dinas. Ya. Terus? Tanggung jawab sama dengan ini, Pak, melakukan pekerjaan dengan melalui SOP, Pak. Salah satu kepedulian itu ya, peduli ya. Kenapa? Ya? Itu salah satu peduli itu ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Fani. Mana Fitra? Fitra. Iya, Pak. Saya, Pak. Iya. Ya, boleh disampaikan ke saya apa yang diterapkan di tugasnya kita kemarin? Dikaitkan dengan nilai etika publik, komitmen itu sama anti korupsi. Kaitkan ya, saya lakukan ini. Kalau saya kan di ini, Pak, di ruang perawatan. Jadi nilai-nilai yang dikaitkan itu kemarin ada anti korupsi itu yang pertama kejujuran. Atau sudah ada isunya itu? Isunya, untuk isu kayaknya saya mau konsul ulang dulu, Pak. Saya mau ganti. Ya, diperkirakan saja kalau memang konsul ke coachnya. Hanya kita sudah selesai waktu ini ya. Iya, Pak. Sudah habis waktu, Pak. Ya, saya kira dengan selesainya ini kita berpisah berarti ya. Iya, Pak. Karena 2, Pak. 2 JP saja. Kalau Singapura Barat ya.
Bangkok yang barat ya. Kembali ke Mas Afgan yang ganteng.